Jika memang nanti ada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menerima uang tersebut, hati-hati. Lalu mengancam orang NTT. Orang NTT itu jangan diancam. Ya. Kami itu anti ancaman. Jangan hanya teriak-teriak saja gitu loh. Sudah tidak nyumbang, tapi mau mengancam orang, mau ngelapor orang, emang lu siapa? Jangan mengancam orang NTT ya, saya kasih tahu. Ya, apalagi kami lagi berbuka. Si Gary bilang begini kepada Agus. Agus, uangnya dititipkan saja ya di yayasan. Agus, uangnya dibulatkan ya. Agus di hal tersebut sempat keberatan. Ini kan melanggar hukum, ini kan uang milik saya. Nah, tapi si Gary-nya tetap pada pendiriannya bahwa tetap akan dialihkan kepada yayasan. Bahkan si klien kita M. Agus Salim sempat juga keberatan nggak mau ya karena adanya tekanan dari Gary, ya ditransferlah 1 miliar rupiah itu kepada rekening Yayasan Peduli Kemanusiaan. Kemudian di tanggal 15 Oktober 2024 M. Agus Salim melalui istrinya mentransfer sejumlah 300 juta rupiah kepada yayasan itu. Itu awal mula kronologis kejadiannya itu. Ke sana. Kok berani banget, jagoan banget habisin uangnya Agus di situ gitu. Ini kan membuat rusuh gitu. Terus jelaskan, kalian ke Kementerian Sosial itu diterima dengan senang hati dan dipuji, atau minta ampun, atau nggak akan mengulangi lagi, atau minta maaf. Kalau jelas-jelas mereka minta maaf tidak akan mengulangi lagi, berarti kan jelas-jelas ada kesalahan, ya. Nah, tolong tanya ke Pak Menteri, Pak Dirjen, Bu Dirjen, apakah mereka itu legal membagi-bagi uangnya Agus. Kan kalian tahu bahwa mereka itu melaporkan pidana Agus, barang buktinya itu. Mereka menggugat gitu. Setelah habis baru mereka cabut gugatannya. Dan Pablo ngaku sudah validasi surat kuasa dan setuju 577 kurang lebih. Ternyata cuma 2 orang guys, 2 orang. 2 orang bisa-bisanya mengaku pengacara 8.000 orang. Apalagi yang mengaku pemilik podcast ya. Bisa banget. Yang dulu lu jamin bahwa uangnya Agus aman untuk pengobatan Agus. Kalian ini punya kepribadian berapa? Satu sisi baik, satu sisi bijaksana, tapi sadis banget. Yang lu lawan orang buta tahu, ya? Yang gue bilang orang buta, orang nggak bisa ngapain. Yang uangnya dihabisin, ya. Jadi tolong ya, jangan permalukan Agus. Kami berjuang, kami obok-obok, udah digugat datang sidang jauh-jauh, dicabut terus tim suami pengacara kita dipukul, ya. Dodi, kamu siap-siap aja Dot, ya. Orang yang dipukul ini pengen lu masuk penjara Dot, ya. Dan pengen dipenjarain Dodi kan? Gak ada maaf ya. Gak ada janji-janji manis terus. Saking kan manisnya sampai sekarang tinggal pahitnya doang. Oh, berarti Agus berarti ya. Tapi untuk udah kecewa banget sama pihak sana atau gimana nih Gus? Ya kalau kecewa sih pasti dong. Tapi Kak Agus sendiri mungkin untuk menutupi sekarang ini nih, untuk menutupi biaya berobat mungkin seperti apa Kak Agus? Dia kan berharap dari orang lain supaya dana itu bisa dikelola sama mereka gitu kan. Pinter-pinter sih mereka. Pinter main dramanya, pinter ngelamang-lamain. Udahlah bilang nggak usah banyak-banyak drama lagi lah, udah capek, lelah bilang. Untuk dan kehidupan Agus sendiri mungkin seperti apa sih Gus gitu? Jalan ini ya kehidupannya seperti orang biasa aja, kayak orang normal aja lah. Kanan dikit Pak. Ya Wawa punya kesibukan tersendiri dia kan masih Agus sekarang tinggal di mana? tinggal di apartemennya Bu Sisi. Tapi untuk menutupi kehidupan sehari-hari mungkin Kak Emi seperti apa Kak Emi membantu Mas Agus nih? Becek. Awas air pelan-pelan. becek. Gimana nih Kak mungkin? Becek. Iya. Ya, stop gaya. Sedikit bentar. Legend di stop ya. Juga dari masyarakat tapi modalnya kuat banget. Ya mantapin aja. Bentar Bang Agus, air Bang Agus, dalam Bang Agus 2 meter dong. Ini di dalam gugatan kita, di dalam petitum kita, itu kita minta uang disita. Ya jelas ya.
Di dalam petitum kita minta uang itu disita oleh negara. Berapa total dari semua donatur yang abang sebagai kuasa hukumnya? Kalau ya pastinya uangnya... begini ya, enggak sekarang begini ya. Kalau kita bicara donatur, ini dari sekian 8.000 diwakili oleh 500 berapa itu Pak? Berapa? Tapi yang pasti uang yang diduga digelapkan oleh si Agus dengan uang yang kami nggak tahu sisanya 1,3 itu adalah merupakan kerugian donatur. Saya nggak tahu uang 1,3 itu di mana. Kami nggak pernah tahu itu uang yang diparkir di mana. Hanya informasinya katanya di Sanopi, ya. Nanti untuk mengetahui itu ya kita lihat wujudnya. Berwujud nggak uang ini? Dari yayasan pun belum ada. Sampai hari ini belum ada, tapi informasi ada. Tapi kalau kita tidak dilaporkan secara jelas, kita nggak mau mengada-ngada juga. Jadi jika berbicara tentang bagaimana ya di kemarin itu ada tontonan tentang seolah si kliennya yaitu si A atas laporan yang pernah mereka sampaikan di kepolisian menyangkut tentang dugaan penggelapan yang dilakukan oleh DS dan kawan-kawannya ya dengan cara menyalurkan uang donasi yang sebesar kurang lebih 1,3 miliar itu tadi ke NTT ya yang dianggap mereka adalah sebuah penggelapan atau tindak pidana penggelapan yang mereka sudah melaporkan dan di kemarin mereka diperiksa yaitu si A ya. Jadi pemeriksaannya itu ya seolah sepertinya si pendamping atau si A-nya menganggap bahwa apa yang dia laporkan itu sudah dianggapnya terbukti secara hukum oleh karena dia sudah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi begitu kan. Jadi pernyataan atau sikap yang terlalu percaya diri yang seolah menyatakan bahwa apa yang mereka laporkan itu adalah telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana penggelapan itu adalah pernyataan atau sikap yang keliru ya, yang tidak benar begitu. Karena apa? Dalam konteks menindaklanjuti memang benar bahwa itu telah ditindaklanjuti ya. Akan tetapi dalam hal apakah terbukti bahwa itu adalah penggelapan, maka itu masih jauh ya, masih sangat jauh. Di saat nanti penyidik atau penyelidik menentukan bahwa itu adalah merupakan tindak pidana penggelapan atau tidak, begitu ya. Karena setiap orang yang membuat pelaporan ya terhadap dianya nantinya memang akan dimintai keterangan ya untuk dimuat dalam BAP untuk melengkapi pelaporannya, begitu dia ya. Jadi bukan menjadi sebuah situasi yang menganggap bahwa dengan si A kemarin itu diperiksa di BAP sebagai saksi, sebagai yang diduga sebagai korban penggelapan uang, terus merasa menyatakan diri atau percaya diri bahwa dianya telah laporannya telah terbukti secara hukum bahwa pihak DS dan kawan-kawan yang menyalurkan uang donasi tersebut ke NTT telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu gitu. 1,3 tidak ada apa-apanya cuy. Wah, dahsyat sekali. Benar, mereka selevel dengan Crazy Rich. Apalagi sebelumnya Wow. 35 juta saja dianggap cuma. Nah, Samiun 1,3 dianggap tidak ada apa-apanya. Wow. Mereka memang pantas dan layak dikatakan selevel dengan Crazy Rich. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Mantap. Kalau 1,3 dianggap tidak ada apa-apanya oleh Samiun, kira-kira bila 1,3 tadi dibelikan bakso atau seblak, dapat berapa porsi ya? Gue gak ngerti lagi sama netizen gitu ya dengan postingan ini. Isinya orang-orang pada marah-marah semua. Padahal kan ini dia tuh lagi memperjuangkan hak dia loh, si Mas Agus ini. Dan juga Mas Farhad Abbas ini tuh baik banget gitu kan. Dia tuh emang pengen ngebantu. Kenapa orang semurni Farhad Abbas ini gitu ya, orang-orang pada kesel semuanya, gue bingung. Cuman perkara uang donasi gitu kan 1,5 miliar lebih lah gitu ya. Kayak kenapa harus diperdebatin, kenapa gak dikasih aja, itu kan udah hak dia.
Gue percaya banget orang-orang yang ngebantuin itu gitu ya. Dia tuh emang pengen dananya dipakai buat dana pensiun, terus habis itu juga bantuin keluarganya, pengeluaran yang nggak penting lainnya gitu ya. Kayak ya udah biarin aja gitu loh. Walaupun gak dipakai buat pengobatan juga kita rela-rela aja kok. Gue tim yang percaya kalau misalnya uang donasi itu nggak perlu transparansi gitu ya. Kayak udah pakai-pakai aja gitu ya. Itu kan udah uang lu, ngapain lagi lu harus transparansi, ngapain lagi harus kasih tahu berapa pengeluarannya, ngapain lagi harus bertanggung jawab kepada publik. Gue paham banget sih perasaan Mas Agus gitu ya, dan juga keluarga, apalagi waktu di podcast yang terakhir dengan Teh Novi gitu kan, sampai nangis-nangis pelukan dengan istri, itu gue bener-bener tersentuh banget sih. Sekali lagi gue ingetin netizen gitu ya, please banget jangan membuli Mas Agus dan juga keluarga, karena gue percaya banget nih kalau misalnya niat mereka itu baik dan tidak pengen merugikan siapa-siapa. Mas Agus ini masih baik loh gitu ya, dia mendapatkan uang segitu banyak masih bisa dikembalikan sama dia walaupun tidak full gitu ya setelah dibagikan kepada keluarganya. Tapi kalau misalnya itu gue, udah pasti gue keep semua untuk diri gue sendiri, karena emang pada dasarnya gue nggak tahu diri aja sih. Sebenarnya gue nggak setuju banget gitu ya kalau misalnya uangnya itu dikembalikan kan ke Teh Novi gitu kan. Cuman katanya Mas Agus ya udah kembaliin aja daripada harkat martabat keluarga itu diinjek-injek gitu kan. Ya udah deh kembaliin aja gitu. Ya udah segitu aja dari gue. Semoga paham. Peace, love and God.